Lalu ada suara, aduh sayang kamu buang keris itu. Kalau tidak dibuang tanah Jawa seperti daun kelor lebarnya. Permaisurinya Panembahan Sedomki. Lalu ini Pangeran Adipati Pakuningrat. Mestinya raja terakhir, tapi beliau tidak disukai oleh Belanda sehingga diracun dalam musyawarah keraton. Raden Abdul Jumali gugur dalam musyawarah. Lalu itu permaisurinya Panembahan Ismail, Raden Ayu Suleha. Orang bertawasul banyak datang ke Raden Ayu Suleha. Tapi kalau kami langsung ke Sultan Abdul Qadir, Panembahan Yusuf, Pangeran Adipati Pakuningrat. Ini sudah lama Bu bocor semua, jadi di Sultan Abdul Qadir ini raja ke-11 dari 14 raja-raja di Madura Barat. Raja ke-11. Yang sistem pemerintahnya memakai sistem pemerintahan kesultanan. Ada 2 masa kesultanan. Sultan Abdul, abah beliau nanti di air mata, lalu Sultan Abdul Qadir. Belajarlah pada ahli sejarah yang tepat supaya mengerti sejarah dengan benar. Ya, nanti kita bikin dalam bentuk selebaran ataupun buku dengan para pakar budaya Kabupaten Bangkalan supaya nggak salah kaprah ya. Tempat apa di sini dulu, Pak? Oh, di sini semacam kademangan sebelum jadi keraton. Jadi Demang Palakaran itu kan jabatan ketiga di dalam sistem kerajaan. Raja, Patih, Demang, Kanuan, Rangga, Tumenggung. Tumenggung itu jabatan terbawah sistem kerajaan. Ki Demang ini abadnya 1400, Makam Agung 1500. Iya, 1 abad. Ini Kedemong. Ini Ageng Mama. Ini Ageng Mama ini menantunya. Ini istri Pangeran Pragalbo. Yang di sana Pak. Dari Sampang. Jadi istri Pangeran Pragalbo ada di sini berdampingan dengan mertuanya. Ki Demang Palakaran ini kan putra dari Haryo Pojok atau Haryo Puyung. Istrinya Nyi Ageng Budo. Sebetulnya beliau 2 bersaudara. Bayinya ini jadi istri dari Raja Jambaringin Pamekasan. Jadi hubungannya dari Madura Barat, Madura Tengah, Madura Timur itu bersambung. Tapi dimulai dari turunnya Haryo Menak Senoyo dari Palembang. Ada di Pamekasan, Pak Pasarian. Yang jadi perdebatan kan
orang masyarakat sini kan mungkin masih Buddha Hindu Pak, bukan. Kalau Buddha Hindu kenapa dimakamkan? Kalau Hindu kan diperabukan istilahnya ya, diabukan. Cucu Sunan Giri. Sebetulnya ini ada kesalahan ini dulu mahasiswi yang kuliah kerja nyata, bukan cucu Sunan Giri. Beliau dari Ratu Ageng Mauspahit dari Majapahit, ya. Urut-urutan ke atasnya, bukan dari Sunan Giri. Yang Sunan Giri nanti Kanjeng Ratu Saripambahmi. Air mata. Benar kan itu? Enggak, ini harus dihapus mestinya. Di Gunung Prakaran. Kalau di Gunung Keker, makam Potrekoneng salah besar itu. Petilasan boleh. Petilasan. Kalau makam nggak boleh. Padahal itu petilasan. Petilasan ini bahasa Madura, lampeda orang kata apa? Petilasan bahasa dia. Nggak ada. Jadi Pak Raden Sugoro Bendorogung itu tidak ada makamnya karena mokso. Mokso itu murco bahasa Jawanya. Mokso hilang dengan sendirinya di Nepal. Ini siapa ini? Ini kontroversi. Ada yang menyatakan ini makamnya pengawal, tapi ada yang menyatakan ini pusokonya Ki Demung yang dimakamkan. Pusoko, bisa tombak, bisa kedua. Ternyata sejarah begitu luas, kalau yang tidak siap banyak. Jadi harus ditelaah satu-satu dan harus hati-hati tentunya. Ini ke tempat selanjutnya. Alhamdulillah, lihat alam yang begitu indah. Mari jaga alam supaya alam menjaga kita. Makanya jangan cemarin dengan sampah ya. Ini yang buat Mantan Kapolri Usman Hadi. Pendoponya. Beliau memang turunan Pangeran Pragalbo dari garis Petro Pangiwo. Dari Raden Ayu Kasina. Kapolri Bapak Usman Hadi yang buat. Di sini ada 3 tokoh: Pangeran Pragalbo, Pangeran Ratanu, Pangeran Tengah atau Raden Koro. Pangeran Tengah pun sebutannya ada 2. Pangeran Tengah yang raja, Pangeran Tengah ulama nanti di Masjid Besar Arosbaya. Itu anak putu Maulana Syarif Abdurrahman Al-Husaini atau disebut Pangeran Musarrif yang menantunya Pangeran Ratanu. Jadi saling berkait di Arosbaya, saling berkait. Nah, Pangeran Musarrif itu yang mengusir Belanda pada tanggal 6 Desember 1596 Masehi di pantai Arosbaya. Jadi kalau ada umum bicara bahwa orang Madura tidak melawan Belanda, omong kosong. tahun 1996 di pantai Arosbaya. 1596 jauh sebelum perang kemerdekaan. Itu masih zamannya penjajahan Belanda. Zaman penjajahan Belanda. Itu menantunya Pangeran Ratanu dari putri ke-13 Raden Ayu Kasina. Raden Ayu Kasina itu menjadi istri Pangeran Musarrif, istrinya Pangeran Ratanu. Jadi zaman dulu itu nepotisme sudah. Kalau orang mengerti sejarah itu ya. Jadi tidak mungkin mempercayakan sesuatu kepada orang yang di luar keluarga atau juga yang tidak bisa dipercaya. Seperti itu. Maksudnya seperti itu. Lah keratonnya Panembahan lemah dhuwur, lemah itu tanah, dhuwur itu tinggi. Berarti lemah dhuwur itu lemah. Dhuwur itu tinggi, lemah itu tanah. Berarti di sini. Tanah sekitar yang sini. Ini. Tanah yang tinggi. Dataran keraton tinggi, yang ada di dataran tinggi. Berarti di sini dulu keraton. Bukan. Apanya? Dari Umpak itu bisa dipastikan ukur dulu. Saya sudah ke Pak Maknari sudah matur. Pak Maknari Umpak ini kalau kita lihat batu biasa, bukan. Kalau ahli sejarah menilai ini Umpak, Pratora.
Jadi tanda-tanda bahwa keraton ada di sekitar sini. Beliau putra kelima dari Kidung Pelakaran. Sebetulnya ada catatan putra Kidung Pelakaran itu 35 orang. Cuma yang tercatat dalam sejarah 5 orang dan beliau yang kelima, putra kelima. Islam Ong. Panembahan. Kok tulisannya gitu? Iya. Hah? Pangeran Islam itu di dalam Onggu. bukunya Onggu itu mantu. Onggu. Oh, Onggu. Onggu mantu. Jadi menjelang beliau wafat, putra beliau Raden Pratama menuntun beliau dengan kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau cuma mampu mengambil. Hingga dalam buku Sejarah. Profesor Aminuddin Kasti, guru besar UNESA, beliau disebut Panembahan Onggu. Tapi kalau di sini Pangeran Islam Onggu. Jadi macam-macam keterangan dari buku sejarah itu kadang-kadang berbeda. Tapi satu maksudnya, yaitu tadi setelah beliau dituntun membaca kalimat syahadat, beliau cuma bisa mengangguk lalu wafat. Panglima Wirotanu. Apa nama? Itu karena beliau jadi menantunya Sultan Hadiwijaya. Dari Sultan Hadiwijaya beliau punya putra 6 orang. Ini mantunya Joko Tingkir. Mantunya Joko Tingkir. Anaknya di mana? Putra-putranya itu Raden Koro. Oh. Tidak ada di sini. Lalu Makam Agung Blega. Beliau wafatnya ini yang tidak dikehendaki oleh orang Pamekasan. Ketika beliau berkunjung ke Panembahan Ronggo Sukowati, sepulangnya beliau dari sana, karena tidak pamit, Panembahan Ronggo Sukowati juga ada marah. Hingga ketika beliau sampai di Blega nyenden di Pohon Waru, Pangeran Ronggo Sukowati mengejar. Sampai mana tadi Pangeran Pratama? Oh, di sini sendennya. Keris Joko Piturun itu disentuhkan ke Pohon Waru, tempat sendenannya beliau. Akhirnya beliau songkan telpo. Telpo ini udun di punggung saya biki peto. Nah, ini orang Pamekasan tidak mau dikirikan. Karena sebab itu beliau lalu wafat. Kekeneng Ki Joko Piturun. Hingga Panembahan Ronggo Sukowati ketika diberitahu beliau wafat karena telpo itu merasa menyesal dan membuang keris itu ke Sabel Sekool. Setelah ke Sabel Sekool dibuang, lalu ada suara, aduh sayang kamu buang keris itu. Kalau tidak dibuang tanah Jawa seperti daun kelor lebarnya. Jadi maksudnya umpamanya Ki Joko Piturun itu tetap ada, Madura akan menguasai Jawa dan seluruh Nusantara. Karena Keris Joko Piturun itu. Dibuang di kolam. Di Sabel Sekool karena Panembahan Ronggo Sukowati itu merasa menyesal. Di daerah mana itu? Dibuang di Sabel Sekool di Pamekasan. Oh, di Pamekasan. Sampai sekolah. Panembahan Ronggo Sukowati itu masih ponakan beliau. Ini Raden Koro, ayah dari Raden Prasena atau Pangeran Cakraningrat I. Ini beliau. Di dalam gaibnya sodek beliau itu jangkung ini beliau, tapi pakai brewok ngarapin seperti Mas Iril pakai brewok. Kayak Mas Iril koranteng jangkung beliau ini menurut tawasul orang-orang yang saya bawa. Raden Koro bin Raden Prasena tadi sudah didoain sama Paman Hari. Adik setelah beliau memerintah, yang mengganti adik beliau Pangeran Mas. Dalam masa pemerintahan Pangeran Mas itu Sultan Agung menyerang Madura tahun 1624. Sehingga ketika ini permaisuri beliau ada di Astana Majegen Sampang. Di beliau pisah dengan permaisuri beliau yang dikatakan Rato Epu Sepo.
di Sampang. Nanti yang akan kita datangi Ratu Epu Nom, Ratu Epu Muda, menantu beliau. Kanjeng Ratu Sarifah Ambami menantu beliau. Jadi kalau saya mengamati ketika Raden Prasena wafat, Cakraningrat I atau Raden Prasena masih di bawah umur, sehingga lalu diganti oleh Pangeran Mas, adik beliau, yang sebenarnya sebagai wali raja. Di situ rupanya ada suksesi yang tidak enak di dalam institusi keraton itu sendiri. Jadi Ratu Epu Sepo itu rupanya acak mencuri dengan pul. Lalu beliau pindah ke Sampang, berlindung kepada saudaranya Pangeran Santomerto yang menjadi wali raja Raden Prasena. Nah, saat itu Sultan Agung menyerang Bangkalan dan Raden Prasena diboyong ke Mataram. Setelah dewasa dinikahkan dengan adik Sultan Agung yang tidak berputra. Tinggalnya di Mataram. Nah, setelah tinggal di Mataram, beliau kemudian diangkat menjadi raja di Keraton Bangkalan kedua, Keraton Matiken, tahun 1624. Berarti lokasinya di Sampang. Di Sampang sampai 1648 Masehi. Berarti kan tadi ada istilahnya ada hubungan erat Ratu Epu yang di Sampang itu tadi karena kurang berkenannya, marahnya tadi. Akhirnya beliau putranya dijadikan raja di Madegan juga. Di Madegan, Sampang, tapi atas prakarsa Sultan Agung. Sebagai mertua. Sultan Agung itu bukan mertua, ipar. Sebagai iparnya, wali ya tadi. Jadi Sultan Agung itu ada jasa juga, tapi juga ada tidak enaknya karena pendekatannya menguasai Madura dan politik perang. Mestinya diserang tadi. Mestinya dengan politik pernikahan yang lebih bagus. Nah, politik pernikahan itu dilakukan setelah Sultan Agung menyerang Madura. Misalnya Raden Prasena ditemukan dengan Sultan Agung, lalu Panembahan Sedomukti ditemukan dengan Putri Pakubuwono keempat atau Amangkurat Jawa. Tapi mungkin ada ini Pak, seandainya kalau bukan berandai-andai sih, maksudnya kan kalau sesuatu yang memang jelas tidak baik itu kan biasanya ada penangkalnya. Oh iya, bisa penabernya. Mungkin ada penabernya supaya pimpinan-pimpinan Kadipaten Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ini ke depannya biar bisa lebih baik lagi dan lebih amanah dan lebih menjaga etika, akhlak dan moral. Terutama itu, supaya menjadi contoh pimpinan yang baik itu gimana? Mungkin ada yang harus dilakukan apa? Ya menurut saya becek maksudnya ya pengertian saya napak tilas seorang pejabat harus tahu sejarah wilayahnya. Jadi kelak kalau memang ada pergantian pimpinan, kalau seorang pejabat tidak tahu sejarah wilayah yang dikuasai, itu nonsen menurut saya. Bahasa Inggrisnya nonsen, bahasa tidak mungkin itu. Karena nanti bisa-bisa bukti-bukti sejarah yang sudah berlaku tidak terpelihara. Memelihara bukti-bukti sejarah bukan mendewakan. Jangan salah, mendewakan. Jadi kita mengagungkan sesuatu itu hanya kepada Allah. Tapi memelihara wajib hukumnya jangan dibabati. Bukti sejarah dibabati. Mohon maaf, ada pejabat Bangkalan yang juga akhirnya membabati. Akhirnya ya gimana ya, sedikit bukti sejarah di Bangkalan ini. Makanya harapan saya kepada Pak Bupati Bangkalan yang baru, coba selami sejarah sehingga bukti-bukti sejarah yang ada itu bisa kita lestarikan. Sekali lagi bukan untuk didewa-dewakan, ya bukan untuk dipuja, tapi anak cucu kita kelak bisa tahu perjalanan waktu dari sejarah itu. Yuk semua, bagi seluruh warga masyarakat kabupaten di Bangkalan, pelajari sejarah dengan baik. Kita kunjungin tempat sejarahnya supaya tahu bagaimana pentingnya dan pengorbanan beliau-beliau untuk memperjuangkan tanah kelahiran. Dan ingat, kita ini semuanya diciptakan, otomatis kita pasti akan berpulang. Jadi jangan semena-mena ya terhadap tanah air kita. Jangan hilangkan budaya, jangan dihilangkan sejarah-sejarah yang ada. Karena apa?
anak cucu kita kelak yang akan menjadi pimpinan-pimpinan di daerah kita sendiri. Jangan sampai anak kita kelak hanya menjadi penonton di wilayah kita sendiri. Oleh karena itu, yuk cintai sejarah, yuk lestarikan sejarah dan pelihara sejarah. Ingat kata Abah tadi, jangan didewakan. Jangan didewakan, tapi pelihara, lestarikan, dan kembangkan untuk sektor pariwisatanya, supaya seluruh dunia tahu bahwa di sini ada kerajaan-kerajaan, bahwa di sini ada budaya-budaya yang patut kita lestarikan. Salam budaya. Yuk kita ke tempat selanjutnya.